Shalom. Satu fase dalam kehidupan manusia yang harus dipersiapkan adalah pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh dilakukan dengan main-main, karena hal ini menyangkut kehidupan manusia ke depannya dan juga dikehendaki oleh Allah. Maka itu di Kejadian 2 ayat 18 itu dikatakan, tidak baik bahwa manusia itu hidup seorang diri saja. Oleh sebab aku akan menjadikan melayang sepadan baginya. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam memilih segala aspek kehidupan mental, mengisi kehidupan pernikahan, kehidupan khususnya mental. Karena apa? Dalam mengisi hidup pernikahan di mana ada dua orang yang menjalani hidup bersama-sama itu tidaklah mudah. Memang semua orang itu enggak diwajibkan untuk menikah ya. Pasti ada pergumulan lah untuk semua orangku. Pergumulan lah setiap orang itu untuk akhirnya untuk menikah apa enggak gitu loh ya. Pasti ada pergumulan untuk itu. Tapi kalau seorang sudah memutuskan untuk menikah, ada hal yang harus dipersiapkan dan tidak boleh dilanggar, yaitu perceraian. Kita menjadi umat Kristen itu tidak diperbolehkan untuk bercerai. Haram hukumnya ya kalau mau cerai ya. Ya, kita nggak akan bisa pernah bercerai di hadapan Tuhan meskipun kita bisa cerai di pengadilan negeri. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius 10 ayat 9, dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, apa sih syaratnya pernikahan itu? Yaitu harus laki-laki dan perempuan. Ya, nggak boleh laki sama laki, nggak boleh perempuan sama perempuan ya. Ya, karena kan nggak bisa masuk ya itunya ya. Nah, kita baca di Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Dan dari kusuk itu diambilnya Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia kepada manusia itu, inilah dia tulangku dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Dan dari tukang kusuk itu yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya manusia kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga dua menjadi satu daging. Nah, inilah yang sebenarnya dimaksud dengan sepadan. Beda dengan seimbang ya yang kita akan bahas nanti itu ya. Kalau sepadan itu harus laki-laki dan perempuan ya, nggak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Dan lawan jenisnya itu juga harus manusia ya, sesama manusia ya. Nggak boleh misal cowok nikah sama kucing cewek gitu, nggak boleh ya itu ya, jangan ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan, persiapkan sebelum menikah? Yang pertama itu, ini yang pasti, hidup dalam kekudusan. Kita baca di 1 Tesalonika Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8.
Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, supaya kamu jauhi percabulan, supaya kamu masing-masing ngambil seorang perempuan jadi seorang istrimu dan hidup di dalam pengudusan dan pengorbatanmu, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal itu jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemak, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudusnya kepada kamu. Nah, kita itu kalau nikah harus hidup dalam kudusan. Memang ada yang ngomong dari aliran sebelah, kalau kekudusan itu setiap hari gitu loh. Setiap hari, ya setiap hari, tapi kita harus benar-benar jaga itu gitu loh ya. Apa sih konsekuensi kalau kita nggak hidup kudus itu ya? Ditolak Tuhan. Ayat ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh-Nya juga yang kudus kepada kamu. Nah, ini pernikahannya tidak diberkati Tuhan meskipun sudah diberkati di gereja. Jangan mengira kalau sudah diberkati di gereja itu pernikahanmu sudah pasti sah. Apalagi kalau orang lain bilang sah, semua sah. Tapi di mata Tuhan kalau tidak menjaga kudusan, ya kalau tidur sebelum H-1 sebelum nikah, itu yang masalah. Sampai ada contoh, ada sepasang pendeta yang cukup romantis ya di Amerika. Itu ya romantis terus itu. Tapi pada saat anaknya sudah besar, dia sudah umur 60 tahun semuanya, kedua-duanya itu dia ngomong kebalanya, kalau mereka ingin cerai gitu loh. Nah, kenapa kok ingin cerai? Ternyata alasannya apa itu? Alasannya mereka itu sudah melakukan hubungan H-1 sebelum pernikahan. Nah, itu akan menimbulkan kejijikan di setiap harinya, sehingga tidak nyaman untuk melakukan itu. Mungkin mereka kalau melakukan itu ya demi anak, gimana supaya anak itu ya nggak merasa yatim piatu atau gimana. Tapi pernikahannya itu sebenarnya ditolak oleh Tuhan. Dan sebelum itu kalau misalnya kita akhirnya nggak menjaga kekudusan, ya harus selesaikan dulu supaya kisah pernikahannya itu diberkati dengan Tuhan, maksudnya berkati sama Tuhan. Yang maksudnya apa? Itu dimaksudkan itu apa? Yaitu kita mau mengakui dosa kita di depan Tuhan, dan kita juga mau tobat. Yang kedua, konsekuensi hidup kita tidak kudus, yaitu dicampakkan atau tidak dihargai. Kita baca di 2 Samuel 13 ayat 1-17. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Amnon bin Daud jatuh pada cintanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut tanggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon punya seorang sahabat bernama Yonadab, yaitu anaknya Simea atau kakaknya Daud. Ya, ini maksudnya sepupunya ya. Yonadab itu sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa kau demikian karena setiap pagi? Tidakkah engkau lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu kata Yonadab padanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu, berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu nengok engkau, maka haruslah kau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar yang datang memberi aku makan.'
Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan makannya dengan tangannya. Sudah itu berbalinglah Amnon dan berkabullah sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang buat dua kue di depan mataku supaya aku makannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya sedang berbaring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan dan mengemasnya dan buat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sudah gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon pada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku makannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tapi gadis berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu, dan mengenai kubawa kecemaranku, dan engkau ini akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan memberikan aku kepadamu. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, sebab ia lebih kuat daripadanya. Diperkosanya lah ia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangun, nyala. Lalu berkatanya gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih baik, adalah jauh daripada apa yang telah kulakukan padaku tadi. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya lah orang muda yang melayani dia, katakanlah, suruhlah perempuan ini pergi dan daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya. Nah, ini ceritanya Amnon dengan Tamar. Habis hidup dan tidak kudusan pasti dicampakkan, yaitu ya Amnon berusaha tidur dengan Tamar, diperkosa, akhirnya malah menimbulkan kebencian, bukan malah cinta ya. Di ayat yang 15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon kepada gadis itu, bahkan lebih besar daripada cinta yang dirasanya sebelumnya itu ya. Yang kedua pasal hidup dan kudusan, yaitu mental ya. Yang ada di 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu, yaitu ditimpa kesusahan. Ini bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk suami. Pikirkanlah yang matang sebelum memutuskan menikah, karena menikah bukan hanya dilihat dewasa secara fisik, tapi yang utama kesiapan mental dalam mengemban fungsi dan tanggung jawab sebagai suami istri dan orang tua. Nah, yang ketiga itu adalah pasangan yang seimbang. Nah, seimbang ini banyak ini disalahartikan dengan sepadan ya, bukan ya. Seimbang beda dengan sepadan. Yang tadi sepadan dimaksud itu kan harus sama manusia, dan manusia itu harus lawan jenis ya. Tapi kalau seimbang ini apa ya? Beda dari itu. Nah, jadi 2 Korintus 6 ayat 14. Yang A, dalam kemurnian hati, 6 ayat 14 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat pada antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap. Nah, ini mutlak harus dilakukan. Yang mutlak sama-sama orang yang percaya kepada Kristus, itu yang penting. Kita nggak boleh meninggalkan Kristus ya, karena Kristus sangat berharga. Ini sering ya diungkapkan di konten-konten yang lain.
itu sering kita nggak boleh meninggalkan Yesus dalam kondisi apapun, termasuk kalau mau menikah. Jangan karena ganteng atau cantik kita itu pindah agama. Itu bodohnya ya, bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan tuh orang tulul ya kalau kayak gitu tuh. Nah, yang dijadikan pertimbangan itu, ini biarpun nggak mutlak, yaitu faktor usia, status sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Yang keempat, apa sih yang harus dipersiapkan, yaitu keterbukaan di Kejadian 2 ayat yang 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini tuh maksudnya apa? Bukan maksudnya telanjang gimana, tapi apa ya yang dimaksud terbukaan ini? Yang pertama itu bicarakan masalah keuangan sebelum menikah, karena banyak orang yang bercerai karena masalah ekonomi. Ya ini kan banyak hal ya, banyak di berita-berita orang cerai karena tidak dinafkahi oleh suaminya, karena suaminya uangnya suaminya dipakai untuk judol dan sebagainya. Banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena hal-hal itu gitu loh ya. Maka itu harus dibicarakan ya, sampai harus dua-duanya harus kerja atau gimana, itu harus benar-benar dibicarakan yang semua. Yang kedua yaitu apa yang harus keterbukaan itu, yaitu apa? Tanggungan dalam keluarga. Nah, ini misalnya kalau ada yang jadi tulang punggung keluarga. Terus yang terakhir, keterbukaan apa? Penyakit yang diderita dan apa ini yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi. Ada di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku kasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, yang terakhir itu apa? Mandiri. Arti Kejadian 2 ayat 24 tadi kita baca sekali lagi. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Ini tuh apa sih maksudnya? Itu punya rumah sendiri, nggak campur dengan orang tua ataupun menantu. Kalau misal belum punya rumah, kita lebih baik kos, atau kita sewa apartemen, atau bahkan kita ngontrak gitu loh ya, supaya orang tua itu, nah ini dia yang kedua ini, supaya masalah itu bisa diselesaikan hanya berdua ya, nggak boleh melibatkan orang lain, termasuk orang tua dan juga mertua. Boleh juga kita itu ngungkapin gitu ya, cerita sama orang lain untuk bisa dapat masukan, tapi yang utama kita harus selesaikan berdua. Mandiri itu apa? Harusnya penghasilan sendiri, nggak boleh minta orang tua lagi dan sebagainya. Harus bisa kerja ya, harus bisa kerja. Kayak tadi, kalau misalnya ternyata kurang, harus berdua-duanya harus kerja, harus ada kerja sampingan dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang harus dipegang dalam menjalani rumah tangga itu apa? Kita itu bersatukan Allah, pegang komitmen dan janji pernikahan ya. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan sebelum menikah, yaitu hidup dalam kekudusan. Karena apa? Kalau kita tidak kudus, kita itu pernikahannya tidak diberkati Tuhan, meskipun sudah diberkati di gereja, dan bahkan tidak dihargai oleh pasangannya. Makanya kemungkinan banyak pasangan yang tidak dihargai itu karena tidak menjaga kekudusannya. Yang kedua, mental. Karena apa? Nikah itu pasti ada masalah ya, nggak mungkin gak ada masalah ya. Yang ketiga, pasangan harus seimbang. Ini beda dengan sepadan. Kalau sepadan kan harus sesama manusia dan juga lawan jenis, yaitu kalau laki sama perempuan, kalau perempuan sama laki ya. Seimbang itu yang gimana? Yang mutlak itu harus seiman, harus sama-sama percaya kepada Kristus. Dan yang dijadikan pertimbangan itu biarpun gak mutlak, yaitu usia, faktor sosial, dan pendidikan.
Terus yang keempat, kita juga harus terbuka. Nah, bicara masalah ekonomi sebelum keluarga menikah, karena supaya tidak cerai ya, tanggungan dalam keluarga, orang tua dan sebagainya itu ya, penyakit. Makanya itu keterbukaan itu harus ada komunikasi. Terus yang terakhir, kita harus mandiri. Mandiri dalam apa? Harus kita punya rumah sendiri, harus masalah itu diselesaikan berdua, dan punya penghasilan sendiri. See you and God bless you.